Hai, shalom teman-teman Roket, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya, dan tentu juga tetap happy meskipun dalam situasi-situasi yang seperti ini. Makanya aku kasih gambar pantai di belakang teman-teman, supaya kalian tetap happy dan ngerasa di pantai waktu lagi dengerin sharingku ini ya. Nah, hari ini aku mau sharing sesuatu tentang penyertaan Tuhan atau Immanuel. Ayatnya ada di Matius 1 ayat 21 sampai 23. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Yang sudah ketemu, aku akan bacakan ya. Kalian baca di rumah dan aku akan bacakan ayat 23-nya, yaitu ayat terpenting dalam sharing kita hari ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Atau dalam bahasa Inggrisnya God with us. Nah, Immanuel atau Immanen itu berarti dekat dan ada bersama kita. Dekat dan ada bersama kita ya, menyertai kita. Itulah Immanuel. Nah, ada satu ayat yang aku ajak teman-teman untuk baca lagi untuk menguatkan sharing kita juga, yaitu di Matius 28 ayat 20. Ini adalah ayat terakhir dari kitab Matius ya. Kita baca sama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada dua hal yang bisa kita pelajari di sini tentang penyertaan Tuhan. Yaitu yang pertama, penyertaan Tuhan itu sampai kepada akhir zaman, teman-teman. Berarti dia tidak hanya menyertai kita pada saat ini saja dan besok tidak. Tidak, dia menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kesudahan hidup kita, bahkan sampai kesudahan dunia ini, dia tetap menyertai kita. Jadi jangan takut kalau Tuhan menyertai kita hari ini dan terus besok tiba-tiba nggak menyertai kita gitu. Nggak mungkin. Dan itu janji Tuhan ini nyata dan pasti, teman-teman, bahwa dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itulah janji Tuhan. Dan kita mengaminkannya. Nah, yang kedua, penyertaan Tuhan itu dikatakan senantiasa. Jadi yang tadi yang pertama ya, penyertaan Tuhan itu sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu senantiasa. Senantiasa kata lainnya adalah selalu atau tidak pernah tidak. Ya, selalu, tidak pernah tidak. Artinya penyertaan Tuhan itu ya seperti yang aku katakan tadi, enggak terus hari ini disertai, besok enggak. Enggak mungkin kayak gitu. Tuhan itu selalu menyertai kita. Nah, dua hal lagi yang aku pelajari di sini. Yang pertama, penyertaan Tuhan yang senantiasa maksudnya adalah penyertaan Tuhan ada saat up and down-nya kita, teman-teman. Saat kita baik, saat kita nggak baik, saat kita dalam keadaan happy, dan terutama saat keadaan kita nggak happy. Dalam keadaan yang baik, lagi oke-oke aja, kondisi keuangan baik, kondisi sekolah kalian baik, atau bahkan dalam keadaan terburuk ketika kondisi keluarga kalian nggak baik, kondisi keuangan kalian nggak baik, keadaan sekolah kalian nggak baik. Saat-saat terburuk itu Tuhan ada di sana. Itulah Tuhan kita, teman-teman. Tuhan Yesus yang kita sembah. Tuhan Yesus yang jadi juru selamat kita. Dia menyertai kita sampai seperti itu, teman-teman. Dia tidak hanya ada pada saat yang baik. Mungkin manusia atau orang-orang yang kita kenal ada pada saat-saat yang baik dalam hidup kita. Dan kemudian pada saat yang tidak baik, mereka nggak ada. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Tuhan ada pada segala masa, segala musim dalam hidup kita. Ya, ada saat kamu baik dan saat tidak baik. Nah, yang kedua yang aku pelajari, ini yang Tuhan katakan di dalam hatiku ketika aku merenungkan ayat-ayat ini. Tuhan bilang gini, ada banyak orang percaya bahwa aku sanggup menyertai mereka, aku sanggup menolong mereka. Tetapi mereka tidak percaya bahwa aku mau menyertai mereka, karena kondisi mereka, mungkin latar belakang mereka. Mereka tidak percaya bahwa aku mau menyertai mereka. Padahal aku bukan Tuhan yang pilih-pilih. Aku mau menyertai mereka semua, supaya mereka datang kepadaku dan mereka percaya kepadaku. Nah, Tuhan mau mengatakan begini, apapun keadaanmu teman-teman, dan siapapun kamu, apapun latar belakang keluargamu, Tuhan tidak pilih-pilih. Tuhan akan menyertai kalian. Nah, apapun keadaan kalian, apakah kalian kaya atau miskin, berprestasi, tidak terlalu berprestasi, cantik, ganteng, nggak terlalu cantik, nggak terlalu ganteng, itu nggak ngaruh buat Tuhan. Tuhan menyertai kalian karena Tuhan mengasihi kalian, bukan karena apapun yang kita lakukan, bukan karena latar belakang kita, bukan karena siapa kita, tetapi karena kasihnya kepada kita. Because He loves us, that's why Dia menyertai kita. Nah, itu yang teman-teman perlu tahu. Tuhan tidak hanya menyertai si A, si B, atau si C karena latar belakang mereka. Tapi Tuhan menyertai kita semua. Karena Tuhan mengasihi kita.
Nah, kalau hari-hari ini kalian sedang sangat butuh penyertaan Tuhan, terutama kalian sedang merasa sangat tertekan oleh situasi-situasi pada saat ini. Aku ajak teman-teman, ayo kita doa, kita minta penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Dan biarlah, aku percaya ketika kita datang kepada Tuhan dan minta penyertaan Tuhan, Tuhan akan menunjukkannya kepada kita dan membuktikan kepada kita betapa Dia sangat mengasihi kita dan Dia akan menyertai kita, Dia tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan melupakan kita. Tuhan akan membuktikan betapa Dia sangat perhatian, sangat peduli sama hidup kita. Nah, itu sharingku hari ini teman-teman. Semoga menguatkan kalian semua di dalam situasi-situasi ini. Tetap joyful, tetap happy di dalam Yesus. God bless you.